Bapak Ibu Saudara, kita terus melanjutkan studi kita kristalisasi. Kita sudah masuk ke pasal 13 kitab Wahyu dan tema kita 666. Nah, ini tanda binatang ini yang banyak menimbulkan kontroversi ya, perdebatan yang mengenai ini ya. Nah, sebelum kita masuk ke, barangkali saya baca dulu ini satu ayat ini aja dulu, pasal 13 ayat yang ke-17 ya. Kita nggak baca ini semua ayatnya, pasalnya ini. Ayat 17, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya ya. Jadi di sini dikatakan tanda itu ya, nama binatang itu tanda itu ya, dan bilangan atau bilangan namanya. Nah, di sini bilangannya itu ayat berikutnya 666 atau 666 begitu ya. Nah, sebelum kita masuk kepada apa yang kita pahami mengenai tanda atau 666 ini, kita coba dulu mengulangi dulu metode penafsiran kita, karena nanti akan ditentukan di sini ya. Kita sudah bahas bahwa penafsiran yang sesuai dengan sifat dasar kitab Wahyu ini, atau bahkan seluruh Alkitab. Karena kitab Wahyu ini mengatakan pasal 1:1, inilah wahyu Yesus Kristus ya. Suatu pewahyuan apokalipsis, suatu pewahyuan pribadi Kristus ya. Tentu termasuk akhirnya di sana mempelainya gerejanya ya. Dan di situ juga pewahyuan itu juga berarti dari Yesus, karena Yesuslah yang layak untuk membuka gulungan kitab itu. Jadi karena Kristus itu di dalam batin kita, maka penafsiran atau pewahyuan Yesus Kristus itu adalah pewahyuan di dalam batin. Karena memang pewahyuan seperti inilah yang menimbulkan iman, ya, menimbulkan kasih, pengharapan dan sebagainya. Jadi penafsiran kita sebut itu penafsiran yang bersifat batiniah. Inilah penafsiran yang saya rasa tentu yang paling tepat lah ya, karena itulah maksud daripada Alkitab ini, supaya Kristus dalam diri kita ini terus bertumbuh gitu, mendapatkan kita pewahyuan segala berkat rohani di dalam batin kita ini. Nah, tapi ada penafsiran lagi dua, kita sudah tahu yang kita sebut penafsiran historikal. Ini yang pernah dipakai oleh Martin Luther ketika dia menunjuk Antikristus itu adalah Paus. Nanti kita akan bahas ini sedikit, Antikristus ini. Kemudian ada lagi orang yang menafsirkannya metode futuristik, masa depan. Ya, dari sini akhirnya timbul pengangkatan ajaran rapture itu ya, kedatangan Tuhan kedua kali nanti di sana. Kemudian lautan api yang nanti di sana, semuanya yang serba di depan, Antikristus yang di sana dan sebagainya. Kita tidak menolak penafsiran historikal maupun futuristik. Cuma kita harus berhati-hati di sini karena kita tidak bisa serba pastilah ya. Penafsiran historikal futuristik itu. Kenapa? Karena itu sesuatu yang di luar kita yang tidak dimaksudkan oleh sifat dasar kitab Wahyu ini secara khusus ya. Jadi jangan terlalu yakin, karena nanti kalau terlalu yakin akhirnya jadi nebak-nebak begitu ya. Ada yang berani bahkan nebak kedatangan Tuhan tanggal segini ini dan sebagainya, makin jadi kacau gitu ya. Atau penafsiran yang futuristik, nanti ada binatang kedatangan Antikristus begini negara ini. Akhirnya menjadi iman kita tidak membangun iman di dalam ya. Malah bisa menimbulkan ketakutan. Oh, jangan-jangan Antikristus sudah datang begini begitu dan sebagainya. Bukan begitu. Jadi saya juga nanti akan menyampaikan opini saya tentang historikal dan futuristik, tapi tidak ada kepastian di sana. Kita harus mengakui itu, tidak ada kepastian. Tapi kalau yang batinnya
Karena memang Alkitab ini dimaksudkan pertumbuhan batinnya, ya, Kristus dalam diri kita, maka kita ada kepastian iman mengenai penafsiran batinnya ini. Jadi nanti saya akan mulai penafsiran batinnya dulu, ya. Baru nanti kita saya menyampaikan opini saya. Ya ingat itu ya, opini saya. Jadi artinya kalau saudara nggak sama opininya dengan saya, nggak masalah. Itu namanya juga opini, pandangan saya, pandangan pribadi, ya, tentang dua binatang ini. Yang binatang keluar dari laut, ada yang keluar dari bumi. Ini yang mau saya tafsirkan secara historikal dan futuristik, ya. Tapi 666 ini saya mau penafsiran batinnya. Mari kita masuk dulu ya, penafsiran batinnya, ya. Apa ini 666, ya? Kalau dilihat angka ini kan ini simbol, ya. Ini simbol, ya. Ingat ya, bahasa kita itu bahasa simbol. Jadi 666 jangan dibaca 666. Kalau sama seperti simbol lalu lintas S dicoret, ya jangan dibaca huruf S dicoret. Tapi bacanya itu tidak boleh berhenti, itu bacanya. Kalau ada P dicoret, bacanya bagaimana? Itu bukan P dicoret. Bacanya itu dilarang parkir, ya kayak gitu ya. 666 ini simbol. Angka di dalam Alkitab itu sangat penting. Angka 1 untuk Tuhan, ya, angka 7 kesempurnaan, tapi angka 6 itu angka manusia. Karena manusia diciptakan hari ke-6. Angka 3 angka kesempurnaan, ya. Jadi 6 angka manusia, tapi dia 6-nya 3 kali. Artinya angka 6 atau manusia yang disempurnakan. Manusia yang mengembangkan dirinya di luar Tuhan agar dia sendiri merasa diri sempurna atau menjadi Elohim, menjadi Tuhan. Nah, untuk saya menjelaskan ini, kita harus kembali lagi ke dalam kitab Kejadian. Kita nggak usah baca, tapi maksud saya kita lihat dulu di sana bagaimana ini ceritanya ini. Kok ada manusia mengembangkan diri sedemikian di luar Tuhan dan bahkan akhirnya dia mengaku akulah Elohim, akulah Tuhan, gitu ya. Oke, kita lihat dulu kejatuhan itu. Ini kejatuhan ini juga harus dipahami dengan baik, ya. Ketika di Taman Eden Tuhan menaruh manusia itu di dalam proses, ya. Rencana Bapa itu baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita supaya mereka berkuasa atas seluruh bumi. Tapi mulai dulu prosesnya dengan Taman Eden yang kecil dulu, ya. Tapi tujuannya beranak cucu dan menguasai seluruh bumi, itu tujuannya, karena itu rencananya kan. Nah, dan juga rencananya supaya serupa segambar dengan dia dulu. Ya diproses lah. Intinya Taman Eden itu proses, belum sempurna. Manusia di Taman Eden itu belum sempurna. Ada yang bilang Adam dan Hawa sempurna. Kalau udah sempurna kok jatuh lagi? Bagaimana? Belum sempurna, orang dia belum tahu yang jahat dan yang baik. Adam dan Hawa itu, yaitu ibarat kayak bayi itu. Mana tahu bayi itu mana jahat mana baik? Dia teriak-teriak tengah malam itu jahat tuh, nggak bagus itu, nggak baik itu. Tapi dia nggak tahu, ya orang juga maklum, namanya juga bayi. Nah, Adam dan Hawa kayak gitu. Dia nggak tahu yang mana yang baik, yang mana jahat. Ya. Jadi, Adam dan Hawa dalam proses agar menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Apa alat untuk memprosesnya? Itu 2 pohon itu. 2 pohon itu yang pertama, itu dua pohon itu dua jenis hidup. Pohon kehidupan itu simbol daripada Kristus yang adalah hidup. Makanya ketika Yesus datang, apabila seorang makan aku, dia akan memperoleh hidup dalam dirinya. Pohon kehidupan itu simbol daripada Kristus, ya. Yesus juga datang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Hayat Kristus yang di dalam istilah Yunani itu zoe. Kemudian pohon pengetahuan itu juga pohon hidup yang Alkitab bilang maut. Karena kalau orang makan pohon itu, dia akan mati. Matinya kita udah nggak usah kita bahas, ya. Mutamut itu, ya. Dying you will die. Pokoknya dia makan itu, dia langsung mendapat jenis hidup yang namanya maut yang dikuasai oleh iblis. Kita berani bilang begitu. Jadi pohon pengetahuan itu suatu jenis kehidupan yang dikuasai oleh iblis. Itu dia. Nah, Adam dan Hawa dirancang Tuhan untuk memakan kedua pohon itu agar bisa menjadi serupa dan segambar dengan dia.
Karena ketika Adam makan buah pohon pengetahuan, dan itu rancangan Tuhan ya, ingat ya, baca Roma pasal 8 ayat 19-21 itu. Seluruh manusia ditaklukkan ke dalam kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia. Hanya dalam pengharapan nanti dimerdekakan juga, ya. Jadi itu proses, harus masuk manusia itu dalam alam maut. Harus masuk manusia itu dan mengalami jenis hidup maut yang dikuasai oleh iblis. Karena ketika manusia makan pohon pengetahuan itu, dia menjadi seperti Elohim dalam satu aspek, yaitu tahu tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan sendiri yang ngomong. Sesungguhnya dibilang, manusia itu telah menjadi sama seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi itu sebenarnya bukan kejatuhan sih sebenarnya, kalau mau dipakai istilah itu. Dirancang memang untuk mengalami itu, Adam dan Hawa. Nah, apa janji setan ketika dia menipu? Karena setan juga alat. Ya, kita tahu kan alat Tuhan juga untuk memproses manusia toh. Nah, setan ini ngomong begini, kamu akan menjadi seperti Elohim, kata setan. Ini dalam hal ini dia menjanjikan benar akan menjadi seperti Elohim, kamu akan berkembang sedemikian dengan makan pohon pengetahuan itu. Tapi engkau berkembangnya di luar Tuhan, kan, di luar pohon kehidupan. Jadi setan janji begini, kau kalau makan pohon pengetahuan ini, engkau akan berkembang sedemikian oleh pengetahuan baik dan jahatmu itu. Engkau berkembang sedemikian dan menjadi seperti Elohim. Dan memang begitu. 666 itu artinya manusia mengembangkan dirinya sendiri di luar Tuhan agar menjadi serupa. Nanti dia bilang, akulah Elohim katanya. Ajaran-ajaran New Age itu, ya, New Age itu gabungan antara budaya Barat itu dengan mistik Timur. Tahun 1960 kurang lebih dimulai itu. Ya. Itu akhirnya ujung-ujung melalui yoga, macam-macam, teknik pernapasan, macam-macam lah. Manusia mengembangkan diri begitu. Itu sebenarnya agamanya orang modern. Hanya mereka nggak ngaku bilang agama ya kan, mereka nggak mau beragama. Itu mengembangkan diri sedemikian dan mereka bilang akulah kasih, akulah Elohim, akulah Tuhan, akulah kayak gitu. Mengembangkan diri tapi itu di luar Tuhan karena tidak memakai darah dan salib Kristus. Nggak bisa itu. Kalau orang mengembangkan diri di luar Tuhan, tidak bersandar, tidak dipengaruhi oleh darah dan salib. Karena harus lewat ini, darah dan salib ini. Kalau mau berkembang di dalam Tuhan, Kristus itu bertumbuh. Ini harus darah dan salib, nggak bisa. Tapi bisa disangkal. Nah, New Age itu menyangkal darah dan salib Kristus. Karena dia bilang gini, engkau hanya tinggal perlu sadar siapa dirimu, siapa apa identitasmu. Identitasmu itu adalah engkau Elohim. Identitasmu engkau adalah kasih, engkau adalah macam-macam. Engkau tinggal rubah kesadaranmu. Dia pakai istilah kesadaran. Bukan bertobat, terima Yesus, basuh dengan darah Yesus, mengampuni dosa, belajar prinsip salib, bukan begitu. Tapi dengan rubah kesadaran aja. Sadarilah engkau identitasmu itu adalah Elohim, kira-kira begitu. Identitasmu adalah Kristus, karena dia pakai istilah Kristus juga. Jadi 666 itu adalah manusia yang mengembangkan dirinya di luar Tuhan agar dia menjadi seperti janji setan itu, engkau menjadi seperti Elohim. Ya. Dengan pengetahuan yang baik dan yang jahat dan dengan pengertiannya, manusia sekarang udah mengembangkan diri sehingga mereka makin nggak butuh Tuhan. Dengan kemajuan ilmu, teknologi, saya dengar ini nanti sebentar lagi metaverse itu. Ya, dunia kita bisa menciptakan dunia. Kita ada di dalamnya. Identitas kita bisa berbelanja, bikin rumah, bikin apa itu. Nggak tahu lah kayak model apa itu nanti itu. Itu adalah suatu pengembangan diri manusia. Ya, bukan pengetahuan dan ilmu itu salah, jadi hati-hati juga. Enggak. Tapi ada spiritnya itu. Pohon pengetahuan yang dimakan manusia itu kan dari setan hidup itu. Maut itu. Jadi dia berkembangnya di dalam setan. Tidak di dalam Tuhan, pohon kehidupan.
Kita juga menggunakan pengetahuan, ilmu dan kemajuan teknologi, tapi kita tetap menjalani kehidupan dalam Kristus. Jangan salah. Bukan berarti kita yang hidup dalam Kristus ini menolak ilmu, menolak pengetahuan, menolak kemajuan teknologi. Enggak juga. Kita justru memakai itu juga ya. Kayak saya memakai ini. Internet, kemajuan. Bisa khotbah di sini dan siapa yang mendengar terserah dimanapun dia berada yang bisa bahasa Indonesia kan. Kita menggunakan itu, tapi kita hidup di dalam Kristus. Tidak mengembangkan diri di luar Kristus. Oleh pengetahuan baik dan jahat. Dan agama-agama itu lahirnya dari sini. Dari 666 ini. Pengetahuan, karena semua agama itu ngajarin baik dan jahat. Karena memang dari pohon itu. Jadi 666 ini adalah suatu kondisi manusia yang mengembangkan diri di luar pohon kehidupan. Apa ini yang kita bilang kedagingan? Manusia yang udah jatuh dalam dosa karena makan pohon pengetahuan itu, itulah dia kedagingan. Ya, apa istilah Yunaninya sar, kedagingan. Roh jiwa tubuhnya itu memang menjalani hidup maut yang nanti akan berakhir kepada kematian. Nah, hidup inilah dia 666. Semua manusia mengembangkan dirinya di luar Tuhan ketika dia lahir ya. Apa yang lahir dari daging adalah daging. Jadi keturunan Adam itu semuanya daging semua itu. Dia akan mengembangkan itu alamiah. Karena dia akan bertumbuh. Manusia kan dari bayi lahir. Dia akan mengembangkan dirinya sendiri di luar Tuhan. Kecuali kalau dia bertobat, dia menerima Kristus, mendapat hidup. Hayat Kristus. Maka hayat Kristus itu kalau bertumbuh, dia akan membunuh hayat maut itu. Life itu menghancurkan maut. Maka Kristus yang bertumbuh, dia akan bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus dalam Tuhan gitu loh. Karena hayat Kristus, udah bisa lihat bedanya nggak? Ini saya belum masuk kepada penafsiran historikal, yang ini aja dulu lah. Jadi 666 itu bukan tanda lahiriah atau ditempel di sini. Bukan, itu simbol, ya. Itu simbol, itu bukan juga barcode, bukan hal-hal yang di luar. 666 itu adalah kedagingan. Manusia yang mengembangkan diri di luar Tuhan. Itulah dia 666. Yang otaknya itu mikirin manusia itu pikiran manusiawi. Tangannya bekerja manusiawi. Apa tujuannya? Mengembangkan diri agar menjadi serupa dengan Elohim. Intinya begitu. Itulah 666 dari semua orang yang keturunan Adam, yang belum lahir baru, istilahnya belum menerima Kristus hayat itu, itu dia 666. Bukan ditempel di sini 666 atau ditempel di sini, apa urusannya? Enggak ditempel juga tetap 666 kok, tetap kedagingan kok. Ya. Jadi 666 itu, ingat ya, 666 itu kedagingan manusia. Itu manusia yang mengembangkan diri di luar Tuhan. Itu dia. Sampai sini udah cukup jelas ya. Semoga udah cukup jelas lah. Sekarang kita coba dulu masuk sedikit anti-Kristus. Christ is our life itu ya. Anggaplah ya. Ya ini kan kita bicara umat pilihan Tuhan bertobat toh. Menerima dia. Menerima apa sih? Kalau orang percaya itu menerima hayat. Ada banyak orang merubah, mempelintir itu percaya masuk surga. Enggak ada ayatnya itu. Percaya masuk cari deh. Ya, setengah ayat dari itu cari deh. Percaya masuk surga tuh nggak ada. Yang ada percaya dapat hayat, karena Yesus datang, aku datang supaya mereka mempunyai hayat, mempunyai hidup. Hidup apa? Hidup yang dilambangkan pohon pengetahuan itu loh. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya nggak ada hubungan dengan materi nih. Ini ada pengobah mata duitan ini selalu nih dikait. Ya ambil ayat itu. Brengsek nggak itu? Itu ayat sangat rohani sekali. Yohanes 10:10. Ya, diambil bilang kalau kita akan mendapat hidup yang berkelimpahan. Dipikir langsung berkelimpahan harta benda, berkelimpahan harta apa mobil, rumah atau apa. Waduh. Emang kalau pengkhotbah udah mata duitan tuh ya udah begitu. Ya itulah 666 itulah anti Kristus itu. Itulah.
Nanti kita lihat antikristus itu dalam gereja gitu loh. Nanti kita lihat dalam dunia keagamaan. Kayaknya nggak sampai ini kita. Mudah-mudahan sampai lah ya. Jadi aku datang kata Yesus supaya mereka mempunyai hayat dan mempunyainya berkelimpahan, artinya hayat zoe. Tadinya ketika datang zoe itu dia masih berupa benih. Ya, sama seperti lahir itu udah hukumnya. Zoe itu jenis hidup Elohim yang masuk ke dalam waktu dan sudah hukumnya siapa ciptaan yang masuk ke dalam waktu harus bertumbuh. Jadi memiliki zoe atau hayat berkelimpahan itu artinya hayatnya ini bertumbuh dia. Sehingga kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera Kristus, sabaran, kemurahan, kebaikan Kristus, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan dari Kristus. Kita bertumbuh secara dalam batinnya, berkelimpahan dalam batin kita. Ya, hayat itu. Gak ada hubungannya dengan yang luar, jangan dulu. Soal yang luar ada lagi ayatnya. Percaya aja lah Tuhan pelihara kita itu ada. Gak usah terlalu banyak dibicarakan tuh yang di luar-luar itu. Karena persoalan kita di sini, di batinnya ini. Kekristenan, oke lah. Sekarang kita masuk dah. 5 menit saya tinggal ya. Saya coba masuk kepada antikristus dulu. Karena ini mau ndak mau, ini terkait. Tapi kalau untuk antikristus, karena ini sebenarnya hanya muncul 5 kali. Istilah antikristus dan itu munculnya semua dalam surat Yohanes yang 1 Yohanes itu dan 2 Yohanes itu. Nggak ada di kitab Wahyu itu. Nah, jadi tapi antikristus itu kita cepat saja. Sistem, pertama dia sistem. Anti itu artinya selain, ya, selain Kristus, ya. Kan Christ in you itu ya, the hope of glory. Christ is our life. Jadi saya bicara kalau saya bicara Kristus itu yang di dalam batin itu ya. Antikristusnya di mana? Ya di dalam juga. Antikristus itu ya sama dengan 666 itu yang melawan Kristus itu. Ya kan? Yang mengerti-mengertilah ya. Sekarang Kristus itu yang pertama adalah sistem. 2 Yohanes 1 ayat 7. Ya. Kenapa dia bilang sistem ini? Karena ini istilah Yunani exerchomai, itu artinya keluar dari. Itu kita baca aja dulu ya sebentar ya. Ini kalau ini kita baca aja dulu. Atau barangkali saya harus selesaikan dulu lah daripada nanti kita terburu-buru. Karena ini video harus jangan lewat 25 menit. Jadi udahlah ambil kesimpulan aja dulu lah ya. Nanti kita sambung lagi besok antikristus dan opini saya ya tentang pasal 13 ini. Oke, kita ambil kesimpulan dulu. Kesimpulannya apa? Kalau dibikin satu kata, simpulannya batinnya. Ya, 666 itu adalah kedagingan. Persoalan di dalam batin, kedagingan manusia. Ya sebenarnya sudah kena roh jiwa tubuhnya karena itu jenis hidup hayat, jenis hidup maut yang dimiliki oleh manusia itu yang punya sifat. Ini pohon pengetahuan ini siapapun yang makan itu dia akan terkena janji setan. Kamu akan menjadi seperti Elohim. Engkau akan mengembangkan diri nanti di luar Tuhan ya. Dan engkau akan menyebut dirimu akulah Allah. Akulah Tuhan. Akulah Elohim. Gitu. Jadi 666 adalah manusia. Yang batinnya ya dirinya itu daging, kedagingan. Manusia yang menjalani hidup maut. Yang bekerja dengan pikirannya, tangannya untuk mengembangkan dirinya di luar Tuhan. Sampai nanti puncaknya seperti ajaran New Age itu. Dia akan berkata, akulah Elohim. Akulah kasih. Akulah Tuhan dan sebagainya. Tapi di luar darah dan salib Kristus, ini lain lagi ya. Ini jenis hidup yang lain. Ini 2 pohon beda. Ya. Nanti kita akan jelasin lebih dalam lagi mengenai antikristus bahwa antikristus itu di dalam batin. Karena antikristus ada sistem, ada roh, ada orang. Nantilah ya kita sambung lagi. Besok ya kita sambung. Haleluya. Amin.